Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa mata kuliah metode numerik yang beranggotakan Umamatul Faizah, Denisa Dora Amanda, dan Adinda Maulani dari Program Studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang perbandingan metode Van der Monde dengan metode selisih terbagi Newton dengan studi kasus bagaimana polinomial interpolasi yang dihasilkan dengan metode Van der Monde dan selisih terbagi Newton. Data yang akan kami ujikan untuk melihat hasil perbandingan dari kedua metode tersebut diperoleh dari fungsi asli, yaitu Y sama dengan X cos X min 2X kuadrat plus 3X min 1, dimana apabila X-nya itu 0,1 maka Y-nya min 0,6205, apabila X-nya itu 0,2 maka Y-nya min 0,2840 dan seterusnya. Selanjutnya, dari data tersebut akan kita bahas dengan menggunakan metode Van der Monde dan selisih terbagi Newton. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai polinomial interpolasi menggunakan matriks Van der Monde. Diberikan n plus 1 dengan node x0, y0, x1, y1 sampai dengan xi, yi, maka terdapat polinomial berderajat n, katakan Pn dalam kurung X, sehingga dapat dinyatakan Pn dalam kurung Xi sama dengan Yi untuk setiap I sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N. Polinomial yang memenuhi persamaan di atas disebut polinomial interpolasi bagi titik-titik Xi, Yi untuk setiap I sama dengan 0, 1, 2, sampai dengan N. Selanjutnya, mengenai sistem persamaan linier untuk polinomial interpolasi menggunakan matriks Van der Monde. Persamaannya dapat dijabarkan sebagai berikut. Sehingga dari persamaan linier tersebut dapat kita tuliskan ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks V dikalikan matriks A sama dengan matriks Y. Dari persamaan matriks tersebut dapat kita lihat bahwa matriks V di sini merupakan matriks Van der Monde. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa matriks Van der Monde adalah matriks dengan suku-suku barisan geometri di setiap baris, yaitu matriks M dikalikan N. Dari persamaan di atas dapat kita simpulkan untuk mencari koefisien dari A0, A1 sampai dengan AN adalah matriks A sama dengan inverse dari matriks V dikalikan matriks Y. Atau kita bisa menggunakan pembagian kiri dari matriks V dan matriks Y. Selanjutnya yaitu mengenai M-file dari matriks Van der Monde. Ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama untuk mencari koefisien dari A0, A1 sampai dengan AN. Oke, kita langsung saja untuk baris yang pertama, yaitu kita membuat M-file dengan nama file Van der Monde dengan input variabel X data dan Y data dan variabel output yaitu berupa variabel A. Untuk baris yang kedua yaitu N sama dengan range X data, N di sini mendefinisikan panjang atau ukuran dari vektor X data. Selanjutnya yaitu baris ketiga, V di sini menjelaskan atau mendefinisikan matriks berukuran N kali N dengan semua elemennya adalah 0. Lalu kita akan membuat kolom pertama matriks V dengan elemen 1. Lanjut pada baris kelima yaitu for. For di sini adalah kendali alur yang digunakan untuk mengulangi serangkaian statement yang banyaknya telah ditentukan. Nah, di sini ditentukan adalah I sama dengan 2 sampai dengan N. Kemudian kita akan mendefinisikan X data menjadi X data transpose. Kita lanjut menuju baris ketujuh. Untuk setiap kolom ke I matriks V, kita pangkatkan setiap elemen dari X data dengan I-1.
Kemudian kita N terlebih dahulu kendali alur for. Kemudian kita akan mendefinisikan matriks B, yaitu B sama dengan Y data transpose. Terakhir, untuk mencari koefisien dari A0, A1 sampai dengan AN, kita dapat menggunakan pembagian kiri, yaitu A sama dengan pembagian kiri dari V dan B. Kemudian untuk M-file yang kedua, yaitu untuk mencari hasil dari polinomial interpolasi untuk matriks van der Monde. Pertama-tama kita akan membuat function file dengan nama vander_poly dengan variabel input x data dan y data dan variabel output berupa x dan y. Kemudian kita akan mendefinisikan n sama dengan length x data, yaitu merupakan ukuran atau panjang dari vektor x data. Untuk baris yang ketiga, X di sini menjelaskan atau mendefinisikan array mulai dari komponen ke-1 dari vektor X data plus 0,01 dan seterusnya sampai dengan bilangan yang paling dekat atau bilangan yang terbesar yang tidak melebihi komponen ke-n dari vektor X data. Kemudian pada baris keempat kita akan memanggil koefisien pada M-file van der Monde yang telah tadi kita buat pertama. Dan untuk yang baris kelima, ya di sini mendefinisikan komponen ke-1 dari vektor A, yaitu matriks van der Monde yang sudah dipanggil koefisiennya tadi. Kemudian baris ke-6 yaitu kendali alur for dengan banyaknya statement K sama dengan 2 sampai N. Lanjut untuk baris yang ketujuh, yaitu merupakan rumus dari polinomial interpolasi dari matriks van der Monde. Kemudian untuk baris yang ke-8, kita akan mendefinisikan Y kembali dengan menjumlahkan Y dengan P, yaitu hasil dari polinomial interpolasi matriks van der Monde. Kemudian kita akan N kendali alur dari for yang tadi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Danisa. Misalkan bahwa Pnx adalah polinomial Lagrange ke n yang dekat dengan fungsi f pada bilangan-bilangan berbeda x0, x1, x2 sama dengan xn, maka selisih terbagi f yang berkaitan dengan x0, x1, x2 sampai dengan xn yaitu Pnx sama dengan A0 ditambah A1 kali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah AN X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 sampai dengan X dikurangi Xn dikurangi 1 untuk menghitung konstanta A0, A1, A2 sampai dengan AN. Sedangkan untuk menghitung konstanta A0, maka kita akan mengevaluasi persamaan di atas pada X0 dan hanya meninggalkan konstanta A0 dengan persamaan sebagai berikut. Pnx0 sama dengan Fx0 sama dengan A0 ditambah A1 kali 0 ditambah A2 kali 0 ditambah titik-titik ditambah AN kali 0. Maka Fx0 sama dengan A0. Dengan cara yang sama, kita akan mengevaluasi Pnx1 pada X sama dengan X1. Pnx1 sama dengan Fx1 sama dengan A0 ditambah A1 dikali X1 min X0 ditambah A2 kali 0 ditambah A3 kali 0 ditambah titik-titik sama dengan AN dikali 0. Fx1 sama dengan A0 ditambah A1 dikali X1 min X0 dengan mensubstitusikan A0 sama dengan Fx0, maka persamaan di atas menjadi Fx1 sama dengan Fx0 ditambah A1 dikali X1 min X0 atau A1 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Bentuk di atas juga dapat kita tulis sebagai berikut. Bisa kita lihat pada PPT tersebut. Bentuk ungkapan pada persamaan di atas disebut selisih terbagi order pertama. Jika selisih terbagi ke 0 dari fungsi f yang berkaitan dengan xi adalah fxi,
Atau lebih sederhananya, bisa kita lihat penulisannya pada PPT tersebut. Maka selisih terbagi pertama dari fungsi f terhadap xi dan xi plus 1 dilambangkan dengan fxi, xi plus 1 dan didefinisikan sebagai berikut. Bisa kita cermati cara penulisannya pada PPT ini. Dengan cara yang sama, polinom kuadratik dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Mari kita cermati penulisannya pada PPT ini. Kemudian, dengan melakukan manipulasi aljabar, diperoleh hasil sebagai berikut. Secara umum, selisih terbagi kedua dari fungsi f terhadap xi plus 1 dan xi plus 2 ditulis sebagai berikut. fxi, xi plus 1, xi plus 2 sama dengan fxi plus 1, xi plus 2 dikurangi fxi plus 1, xi dibagi dengan xi plus 2 dikurangi xi. Untuk selanjutnya, terdapat n plus 1 bilangan real yang berbeda, x0, x1, x2, sampai dengan xn, maka dapat didefinisikan sebagai berikut. Bentuk seperti ini disebut dengan selisih terbagi order n dan kadang-kadang disebut juga dengan selisih terbagi Newton. Perhatikan embel berikut ini. Yang pertama, kita membuat function file dengan nama file Newton _ diff dengan input variabelnya xdata, ydata, dan variabel outputnya yaitu a. Di sini x sebagai xdata dan y sebagai ydata. N di sini adalah panjang atau ukuran vektor xdata min 1. A mendefinisikan matriks berukuran n plus 1 kali 1 dengan semua elemennya 0. Di mana komponen ke-1 dari vektor A sama dengan komponen ke-1 dari vektor Y. Dan for di sini adalah kendali alur yang digunakan untuk mengulangi serangkaian statement yang banyaknya telah ditentukan. Untuk K sampai dengan N plus 1, di mana W sama dengan 1 dan P sama dengan 0. Untuk J sama dengan 1 sampai K-1, di mana P ditambah komponen ke J vektor A dikali W, yang mana W sama dengan W dikali komponen ke K vektor X dikurangi komponen ke J vektor X. Kemudian N. Setelah itu, komponen ke K vektor A sama dengan komponen ke K vektor Y dikurangi P dibagi dengan W, ditutup lagi dengan N. Perhatikan embel yang sebelah kanan. Yang pertama, membuat function file dengan nama Newton _ poly dengan variabel inputnya xdata, ydata dengan variabel output berupa A. N di sini adalah panjang atau ukuran vektor xdata. Y di sini mendefinisikan komponen ke-1 dari vektor A, lalu y sama dengan 1. For adalah kendali alur yang digunakan untuk mengulangi serangkaian statement yang banyaknya telah ditentukan. Untuk K sama dengan 2 sampai N. P sama dengan X min X data dikali K min 1 merupakan rumus dari polinomial interpolasi matriks Newton diff. Kemudian kita mendefinisikan YY kembali dengan mengalihkan setiap elemen YY dengan P. Setelah itu mendefinisikan Y kembali dengan menambahkan Y kepada komponen ke K vektor A dikalikan dengan YY. Yang terakhir N. Pembahasan selanjutnya yaitu simulasi contoh dan kesimpulan. Setelah kita simpan M-file dari kedua metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan kita coba simulasi contoh di command window. Kita tuliskan terlebih dahulu xdata dan ydata yang akan kita ujikan. Pertama, kita akan ujikan dengan menggunakan metode Van der Monde. Untuk mencari koefisien dari data tersebut, kita panggil fungsi koefisien Van der Monde. Diperolehlah koefisien berikut.
Kemudian, untuk mencari interpolasi polinomial dari metode van der Monde itu, kita panggil fungsinya dari m-file yang sudah kita simpan tadi. Dan diperolehlah hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita mencari dengan menggunakan metode selisih terbagi Newton. Seperti pada metode van der Monde tadi, pertama kita cari koefisien dari data dengan memanggil fungsi yang sudah kita simpan di m-file. Diperolehlah koefisien berikut. Bisa kita lihat ya, hasil koefisien dari metode van der Monde dengan selisih terbagi Newton berbeda, bukan? Ya. Apakah nantinya hasil dari polinomial interpolasinya juga akan berbeda? Oke, kita akan buktikan. Untuk mencari polinomial interpolasi dengan metode selisih terbagi Newton, kita panggil fungsinya juga. Dan memperoleh hasil berikut. Nah, dilihat dari nilai Y secara sekilas ya, sepertinya sama dengan hasil polinomial interpolasi pada metode van der Monde tadi. Biar lebih jelasnya, coba kita visualisasikan dengan grafik. Apakah akan sama? Nah, pertama-tama kita buat untuk plot interpolasi dengan metode van der Monde. Kita ketikkan plot, didapatkan grafik nantinya. Kemudian kita tuliskan hold on. Hold on ini berfungsi untuk menggabungkan kedua plot yang nantinya akan kita bandingkan. Kemudian kita buat plot untuk polinomial interpolasi dengan metode selisih terbagi Newton. Nah, maka diperolehlah grafik sebagai berikut ya. Untuk mengetahui penjelasan garis dengan sampel garisnya, kita lihat di insert legend. Dari keterangan ini, diperolehlah dua garis di mana ini merupakan polinomial interpolasi dengan metode van der Monde. Dan yang ini merupakan polinomial interpolasi dengan metode selisih terbagi Newton. Lalu, pada grafik ini terlihat hanya satu garis saja, bukan? Nah, inilah menandakan bahwa hasil polinomial interpolasi itu sama. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah bahwa hasil polinomial interpolasi dengan menggunakan metode van der Monde dan selisih terbagi Newton adalah sama. Nah, bagaimana teman-teman video penjelasan tadi? Semoga dapat dipahami ya dan dapat dipraktikkan secara langsung. Sebenarnya, interpolasi polinomial menggunakan matriks van der Monde itu biasanya tidak digunakan dalam praktik. Ini tidak praktis karena untuk sejumlah besar titik data mahal untuk menyelesaikan sistem persamaan dan matriks memiliki bilangan kondisi yang besar. Bilangan kondisi besar berarti jika kita mengubah data sedikit, maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat berbeda pula. Dengan kata lain, masalahnya itu tidak stabil. Nah, begitu. Mungkin sekian video penjelasan dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.